Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Putri Tajang. Kali ini kita akan membuat perkedel jagung yang pastinya ini sangat enak. Cara buatnya mudah serta bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Dan mau tahu cara membuatnya seperti apa? Yuk simak videonya hingga selesai. Dan langsung saja kita ke bahannya. Di sini saya pakai 2 buah jagung, kemudian 1 buah wortel. Dan untuk wortelnya ini sudah saya kupas, kemudian langsung aja ini saya parut ya teman-teman. Atau teman-teman boleh memotongnya seperti korek api ya besarnya. Nah kali ini saya pakai parutan agar lebih mudah aja. Nah ini hasilnya. Selanjutnya untuk jagungnya ini akan saya sisir menggunakan pisau seperti ini. Nah pastikan untuk sayurannya ini sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Nah lakukan hingga semuanya selesai. Dan ini untuk jagung yang kedua ya teman-teman, kita lakukan seperti tadi. Nah jika sudah selesai, selanjutnya kita masukin daun bawang dan juga daun seledri. Masing-masing saya gunakan 2 batang ya teman-teman, atau bisa teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Nah ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu. Nah sepertinya untuk wadahnya ini kurang besar, jadi saya akan pindahkan ke wadah yang lain agar saat mencampurkan tepungnya nanti tidak tumpah-tumpah ya teman-teman. Nah ini kita pindahkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini saya gunakan 5 sendok makan tepung terigu, yang per sendoknya itu seperti ini. Ini kita masukin semuanya ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya pakai tepung sajiku serbaguna. Di sini akan saya masukin terlebih dahulu 5 sendok makan. Nanti jika dirasa kurang tepungnya boleh ditambahkan ya teman-teman. Ini langsung aja kita masukin. Dan untuk bumbu yang lainnya di sini saya hanya pakai sedikit lada bubuk dan juga sedikit kaldu bubuk. Dan saat menambahkan kaldu bubuk, baiknya teman-teman hati-hati ya, jangan terlalu banyak. Soalnya tepung serbaguna tadi itu sudah mengandung rasa ya teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak kaldu nanti keasinan ya. Selanjutnya di sini saya tambahkan 200 ml air mineral. Kita masukkan secara bertahap ya. Ini saya masukin sebagian dulu, kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Nah ini lanjut kita tambahkan semuanya. Nah karena saya rasa kurang tepungnya, jadi di sini saya tambahkan 2 sendok makan lagi tepung serbaguna ya teman-teman. Nah cukup seperti ini langsung aja kita aduk rata kembali. Nah kira-kira tekstur adonannya itu seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Dan adonan ini sudah siap, ini sudah bisa kita goreng ya teman-teman. Nah selanjutnya akan kita siapkan minyak panas. Nah ini akan saya masukkan 1 sendok seperti ini. Kemudian akan saya pipihkan agar bentuknya itu lumayan tipis ya. Atau teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya, untuk tebal tipisnya seperti apa. Nah ini akan kita isi sampai penuh ya. Dan jika warnanya sudah berubah jadi kuning kecoklatan, ini akan kita balik ya teman-teman agar matangnya itu merata. Dan jika sudah dibalikkan semuanya, selanjutnya ini akan kita tunggu sampai sisi sebelahnya matang. Nah seperti ini penampakannya ya. Ini sudah bisa kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah untuk warnanya ini sangat cantik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Sedangkan tekstur jagungnya sendiri itu masih nampak ya.
Nah, ini akan saya sisihkan. Kemudian kita akan lanjut menggoreng sisanya ya sampai habis. Lakukan seperti tadi ya, kita rata-ratakan seperti ini. Dan sambil menggoreng, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia mendukung channel kami. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kalian suka ya dengan resepnya. Kali ini saya akan membuat masakan sehari-hari. Nah, di video kali ini saya akan membuat sayur parapa yang saya padukan dengan jagung. Nah, ini aromanya sangat enak ya dengan tambahan bawang goreng. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Nah, di sini saya memiliki daun parapa. Ini sayur ya teman-teman, sekilas ini kayak rumput. Tapi ini bisa dimakan ya. Kalau di kampungku di Tanah Bugis, ini saya sebutnya kaju parapa ya. Atau biasa juga orang menyebutnya ini daun pucuk kurma. Nah, di sini yang kita pakai hanya pucuknya saja ya teman-teman. Jangan ambil daun yang sudah tua karena rasanya bisa pahit. Kemudian di sini saya pakai 1 buah jagung. Di sini akan saya serut. Nah, ini kita serut semuanya ya teman-teman, sampai selesai. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita ke bahan selanjutnya. Dan kemudian bahan selanjutnya di sini saya memiliki 5 siung bawang merah. Ini akan saya iris-iris aja seperti ini. Kita langsung saja ke proses memasaknya. Di sini saya sudah mendidihkan air sebanyak 700 ml. Dan setelah air mendidih, ini jagungnya boleh kita masukkan ya teman-teman. Jagungnya ini kita masak sekitar 2 atau 3 menitan sampai mendidih kembali ya. Dan untuk bumbunya di sini saya hanya pakai garam dan juga micin. Nah, setelah mendidih ini boleh kita masukkan sayurnya. Kita masukkan semua sayur parapa tadi ya teman-teman. Kemudian ini akan saya ratakan. Saya aduk ya teman-teman biar sayurnya ini terendam ya dan layu. Di sini saya sengaja tidak menambahkan air terlalu banyak karena untuk selera saya sukanya seperti ini ya teman-teman. Airnya tidak terlalu berlebihan. Jika teman-teman ingin kuahnya lebih banyak lagi, silahkan ditambahkan air lagi ya. Nah, untuk sayurnya cukup kita aduk-aduk rata seperti ini. Nah, kita masaknya ini jangan terlalu lama ya, cukup sampai layu saja. Kemudian sudah bisa kita matikan kompornya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Saya lanjut menumis bawang merahnya. Nah, di sini kita tumis bawang merah ini sampai harum dan warnanya itu berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, ini sudah cukup. Dan selanjutnya untuk bawang goreng ini bisa langsung kita campurkan ke sayurnya ya. Di sini saya pakai sebagiannya saja. Dan untuk sisa minyaknya akan saya tuang semuanya ke sini karena nggak terlalu banyak juga ya minyaknya. Biar aromanya itu lebih harum lagi. Lebih bau aroma bawang ya teman-teman, bawang goreng. Dan untuk sisanya ini akan saya simpan di mangkuk saji nanti ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya akan kita aduk-aduk rata saja. Biarkan semua bawang ini tercampur rata dengan bumbunya. Nah, di sini saya sudah matikan kompornya ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya sajikan ke mangkuk saji. Nah, seperti ini. Dan ini sisa bawang goreng tadi ya teman-teman, kita taruh saja di atasnya seperti ini biar penampilannya itu lebih cantik lagi. Dan pastinya ini akan lebih wangi lagi ya teman-teman, aromanya sangat enak. Begitu juga dengan rasanya ya teman-teman, perpaduan kaju parapa dan jagungnya menambah cita rasa yang sangat enak.
Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Kali ini kita akan membuat olahan dari jagung manis. Nah, di sini saya akan membuat perkedel jagung ya. Nah, ini sangat cocok dinikmati selagi masih hangat dan dijadikan cemilan ataupun sebagai lauk, pastinya sangat enak ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Bahan-bahannya di sini saya pakai 3 buah jagung. Kemudian saya pakai 2 butir telur ayam. Dan ada juga potongan daun seledri dan daun bawangnya. Di sini saya pakai lumayan banyak ya, teman-teman. Untuk bumbunya di sini saya pakai 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya ini akan saya cincang kasar semua ya, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jika teman-teman ingin menghaluskannya menggunakan blender atau dicobek juga boleh ya, teman-teman. Dan untuk bumbu penyedapnya di sini saya hanya pakai lada bubuk, kaldu bubuk, saya pakai yang rasa ayam ya, teman-teman. Kemudian di sini saya pakai juga sedikit garam dan juga gula pasir. Kemudian di sini saya juga pakai baking powder dan juga tepung terigu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke cara membuatnya ya. Di sini saya akan serut jagung ini menggunakan alat seperti ini. Nah, kita serut semua jagung tadi ya, teman-teman, sampai bersih. Atau kalau teman-teman tidak punya alat seperti ini, boleh pakai pisau ya, teman-teman. Kita iris tipis-tipis aja. Seperti yang saya lakukan. Nah, ini yang terakhir. Kemudian ini sudah siap kita olah menjadi perkedel jagung ya. Ini akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi ya, teman-teman. Nah, ini dia. Selanjutnya akan saya tambahkan 2 butir telur ayam yang tadi ya. Dan untuk bawang putih dan bawang merahnya akan saya masukkan juga. Nah, kita masukkan semuanya. Dan daun bawang dan daun seledrinya juga ya, kita masukkan semua. Nah, untuk bumbunya juga kita bisa masukkan semuanya. Lanjut, di sini saya pakai baking powder sedikit saja ya. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan saya tambahkan 15 sendok makan tepung terigu. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk rata agar jagung dan tepung terigunya itu menyatu dengan baik ya, teman-teman. Nah, untuk resep kali ini kita tidak menggunakan air ya, teman-teman. Karena dari jagungnya sendiri ini sudah mengandung kadar air, jadi jika ditambah akan terlalu lembek. Dan jika adonan lembek, pastinya kita akan selalu menambahkan tepung terigu ya, teman-teman. Karena tekstur yang akan kita buat seperti ini. Dan jika kita menggunakan tepung terigu terlalu banyak, jadi rasa jagungnya itu tidak terlalu dominan ya. Nah, segini cukup. Untuk membentuknya saat menggoreng saya gunakan sendok aja seperti ini. Untuk besar kecilnya terserah teman-teman. Sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini sudah bisa kita balik. Nah, baiknya gorengannya diperhatikan ya, teman-teman, jangan sampai gosong. Nah, di video kali ini saya tidak menggoreng semua adonannya ya, teman-teman. Untuk sisanya saya simpan di kulkas. Nanti jika diperlukan boleh digoreng kembali. Karena menurut saya kalau untuk perkedel ini enaknya itu disantap pada saat lagi hangat-hangatnya ya, teman-teman. Jika sudah dingin itu saya tidak terlalu suka. Dan di sini sudah ada yang matang ya, teman-teman. Di sini akan saya angkat dan tiriskan. Nah, warnanya seperti ini ya, sangat cantik. Kuning kecoklatan gitu ya, teman-teman. Nah, ini akan saya angkat semua gorengan yang sudah matang. Dan selanjutnya siap kita sajikan. Dan ini dia hasilnya, perkedel jagung kita sudah jadi. Ini sudah siap kita nikmati ya, teman-teman.
Dinikmati selagi hangat pastinya sangat enak. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Kali ini kita akan membuat menu masakan sehari-hari yang sangat enak. Cara buatnya mudah dengan bahan-bahan yang cukup sederhana. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Di sini saya punya 3 kotak tahu putih. Nah, untuk selanjutnya ini akan saya potong-potong. Satu tahu ini akan saya pakai menjadi 8 bagian ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya tahunya ini tidak kita goreng ya teman-teman, seperti resep kemarin. Nah, ini kita sisihkan saja terlebih dahulu. Kita lanjut ke bahan selanjutnya. Di sini ada 1 buah jagung, saya sudah potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian ada kacang panjang. Di sini saya gunakan sedikit saja ya. Dan selanjutnya di sini juga ada 1 buah wortel yang sudah saya iris tipis, dan juga 1 buah kentang sudah saya potong dadu. Semua sayuran ini sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya di sini juga ada daun bawang dan juga daun seledri. Dan di sini saya pakai 2 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Dan untuk bawangnya ini, bawang merahnya ya akan saya iris-iris aja. Dan kemudian untuk bawang putihnya akan saya cincang kasar seperti ini. Ini hasilnya ya teman-teman. Dan langsung saja kita ke bahan selanjutnya. Di sini ada bumbu yang saya pakai, cukup simple. Nah, di sini saya hanya pakai kaldu bubuk, lada bubuk, garam, dan juga gula ya. Nah, langsung saja kita ke cara memasaknya. Di sini sudah saya panaskan minyak. Dan selanjutnya untuk bawangnya ini akan kita masukkan ya. Kemudian akan kita aduk-aduk rata. Kita oseng-oseng sampai mengeluarkan aroma harum. Dan juga warnanya itu berubah sedikit kecoklatan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian akan saya masukkan jagungnya. Dan ini akan saya tambahkan air mineral. Di sini kita gunakan agak banyak ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai ini mendidih ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan saya masukkan juga kentangnya. Dan juga wortelnya ya teman-teman. Nah, ini akan saya ratakan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini juga kita bisa masukkan tahu putihnya. Nah, di sini saya masukkan semua tahu putih tadi ya teman-teman. Usahakan saat mengaduknya itu hati-hati ya teman-teman, karena tahu putih ini sangat mudah untuk hancur. Jadi kita aduknya perlahan-lahan saja ya teman-teman. Dan sebaiknya jangan sering-sering diaduk ya. Nah, selanjutnya ini akan saya masukkan juga bumbu-bumbunya ya. Nanti jika dirasa kurang, ini boleh ditambahkan. Nah, ini akan saya tunggu sampai mendidih kembali ya teman-teman. Dan setelah ini mendidih, akan saya masukkan juga kacang panjangnya. Nah, ini sengaja saya masukkan di akhir ya teman-teman, biar fresh dan tekstur crunchy-nya masih ada. Dan ini saya masukkan juga daun bawang dan juga daun seledrinya. Nah, kita cukup aduk-aduk sebentar saja. Kemudian sudah bisa kita matikan api kompornya. Sebelumnya jangan lupa untuk cicipi rasanya ya teman-teman. Nah, untuk saya ini sudah pas, tidak saya tambahkan bumbu lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya ini akan saya pindahkan ke mangkuk saji. Dan ini dia hasilnya. Ini sudah siap kita hidangkan ya. Disantap dengan nasi hangat pastinya sangat cocok. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka.
Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.